Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Mulai besok, 30 Juli 2026, sistem BPJS Kesehatan resmi berubah total. Dan ini langsung berdampak pada lansia, pensiunan, dan keluarga di seluruh Indonesia. Bukan cuma soal iuran, bukan cuma soal kartu, ini soal ruang rawat inap, jalur rujukan ke rumah sakit, sampai tunggakan yang selama ini bikin keluarga panik. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, bisa-bisa orang tua kita tertahan di loket rumah sakit, bukan karena tidak punya hak, tapi karena tidak punya informasi. Tonton sampai selesai, karena besok adalah hari. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Mulai besok, tanggal 30 Juli 2026, sistem BPJS Kesehatan resmi memasuki babak baru yang langsung berdampak pada kehidupan para lansia, pensiunan, dan seluruh keluarga Indonesia. Bukan cuma soal iuran, bukan cuma soal kartu. Ini menyangkut ruang rawat inap, jalur rujukan ke rumah sakit, identitas kepesertaan, tunggakan, sampai rekam medis. Kalau Bapak dan Ibu tidak tahu perubahan yang berlaku besok ini, bisa-bisa orang tua kita tertahan di loket pendaftaran rumah sakit, bukan karena tidak punya hak, tapi karena tidak punya informasi. Tonton ini sampai selesai, karena besok, 30 Juli 2026, adalah hari yang menentukan apakah keluarga kita siap atau tidak menghadapi sistem yang baru ini. Saya minta Bapak dan Ibu berhenti sebentar. Jangan digeser dulu, jangan ditutup dulu. Karena apa yang kita bahas hari ini bukan sekedar informasi biasa yang bisa dilewati begitu saja. Ini menyangkut orang-orang paling berharga dalam hidup kita. Ini menyangkut ayah, ibu, kakek, nenek, mertua, paman, bibi, dan semua anggota keluarga yang sudah lanjut usia yang setiap hari menggantungkan pelindungan kesehatannya pada BPJS Kesehatan. Ada perubahan-perubahan penting yang mulai berlaku besok dan harus dipahami sebelum terlambat. Bukan ditunda, bukan diabaikan, bukan dianggap urusan nanti. Karena kalau baru sadar saat orang tua sedang sakit, semuanya sudah terlambat. Coba Bapak dan Ibu bayangkan begini. Tengah malam, tiba-tiba orang tua kita mengeluh sesak napas, atau tekanan darahnya naik mendadak, atau kadar gula darahnya tidak stabil dan kondisinya memburuk cepat. Semua orang panik. Anak-anak berlarian, cucu-cucu kebingungan. Ada yang mencari dompet, ada yang mencari KTP, ada yang membongkar laci mencari kartu BPJS yang entah di mana. Ada yang langsung menelpon saudara sambil bertanya, BPJS-nya masih aktif tidak? Ada tunggakan tidak? Harus ke puskesmas dulu atau bisa langsung ke rumah sakit? Vaskes tingkat pertamanya yang mana? Dalam situasi darurat seperti itu, yang dibutuhkan keluarga bukan prosedur berbelit, bukan penjelasan membingungkan, bukan juga petugas loket yang membuat kepala makin pusing. Yang dibutuhkan hanya satu hal, yaitu kepastian. Kepastian bahwa kepesertaan masih aktif, bahwa KTP bisa langsung digunakan, bahwa tunggakan ada jalan keluarnya, bahwa jalur rujukan tidak berbelit, dan bahwa ruang rawat inap layak dan aman untuk orang tua yang sudah lemah. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus kita jawab hari ini, dan jawabannya berkaitan langsung dengan 5 perubahan besar dalam sistem BPJS Kesehatan yang mulai berlaku penuh besok 30 Juli 2026. Dan dampaknya akan semakin terasa dalam kehidupan masyarakat, khususnya para lansia dan pensiunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk seluruh Bapak dan Ibu yang hari ini meluangkan waktu menyimak pembahasan penting ini. Untuk para lansia yang menonton sendiri, untuk anak-anak yang sedang menemani orang tua, untuk para pensiunan yang ingin memahami hak-haknya, dan untuk siapapun yang peduli terhadap kesehatan keluarganya, tolong tonton sampai selesai. Jangan setengah-setengah, karena kalau dipotong di tengah bisa salah paham. Dan setelah selesai, tolong bagikan kepada orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu yang mungkin belum tahu bahwa besok, 30 Juli 2026, ada perubahan yang harus mereka ketahui. Kita semua tahu, bagi lansia, kesehatan bukan lagi urusan sampingan. Ini bukan hal yang bisa ditunda sambil berkata, nanti saja kalau sempat. Bagi banyak orang tua, kesehatan sudah menjadi rutinitas harian. Ada yang setiap bulan kontrol tekanan darah, ada yang harus cek gula darah secara berkala, ada yang rutin menebus obat jantung atau obat saraf, ada yang bolak-balik ke dokter dengan berbagai keluhan, mulai dari nyeri sendi, sesak napas, pusing kronis, sampai gangguan tidur. Dan semuanya mengandalkan BPJS Kesehatan sebagai pelindung utama. Sayangnya, selama ini banyak lansia yang kelelahan bukan hanya karena penyakitnya, tapi juga karena prosedurnya. Ada yang bingung soal kartu, ada yang bingung soal rujukan, ada yang takut punya tunggakan, ada yang tidak tahu kemana harus berobat, ada yang panik ketika harus berobat di luar kota. Ini bukan cerita kecil, ini kenyataan yang terjadi setiap hari di seluruh penjuru Indonesia. Banyak orang tua akhirnya menunda berobat karena takut ribet. Ada yang malu bertanya, ada yang berpikir, tidak apa-apa, nanti saja.
padahal kondisinya sudah butuh pemeriksaan segera. Padahal untuk lansia, keterlambatan kecil bisa berakibat besar. Tekanan darah yang dibiarkan tidak terkontrol bisa memicu stroke. Gula darah yang diabaikan bisa merusak ginjal dan saraf. Gangguan jantung yang tidak segera ditangani bisa berubah menjadi keadaan yang mengancam nyawa. Maka memahami perubahan yang mulai berlaku besok ini bukan sekadar menambah pengetahuan. Ini bentuk perlindungan nyata. Ini cara kita menjaga orang tua kita. Mari kita bahas perubahan pertama, yaitu penerapan penuh kelas rawat inap standar, atau disingkat KRIS, yang resmi menggantikan sistem kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Selama bertahun-tahun, masyarakat sudah sangat terbiasa dengan sistem lama itu. Pola pikirnya sederhana. Siapa yang membayar lebih mahal mendapat ruangan yang lebih nyaman, dan yang membayar lebih murah mendapat fasilitas yang lebih sederhana. Di satu sisi, sistem ini terasa wajar, tapi di sisi lain, dalam praktik sehari-hari, sering muncul rasa tidak adil, karena semua pasien sesungguhnya sama-sama sakit, sama-sama butuh istirahat yang cukup, sama-sama ingin diperlakukan dengan layak dan manusiawi. KRIS membawa cara pandang baru, bukan sekadar ganti nama atau istilah baru supaya terdengar lebih modern. Yang ditekankan dalam KRIS adalah bahwa setiap peserta BPJS, tanpa terkecuali, berhak mendapat standar minimum ruang rawat inap yang layak, aman, dan mendukung proses pemulihan. Mulai besok, seluruh rumah sakit mitra BPJS wajib memenuhi 12 kriteria KRIS, di antaranya maksimal 4 tempat tidur dalam satu kamar, kamar mandi di dalam ruangan, jarak antar tempat tidur minimal 1,5 meter, ventilasi dan pencahayaan yang memadai, tirai pembatas antar pasien, serta outlet oksigen di setiap tempat tidur. Bagi para lansia, ini sangat bermakna. Bayangkan seorang ibu berusia 68 tahun yang selama ini membayar iuran kelas terbawah. Saat harus dirawat, dulu beliau khawatir ditempatkan di ruangan yang terlalu padat, terlalu bising, kurang pencahayaan, kurang ventilasi, atau kamar mandinya sulit dijangkau untuk orang tua yang sudah lemah kakinya. Bagi orang muda, kondisi seperti itu mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi bagi lansia, ruang yang tidak nyaman bisa memperburuk kondisi, membuat sulit tidur, mudah stres, bahkan memperlambat pemulihan. Dengan KRIS, kamar mandi yang mudah dijangkau saja sudah bisa mengurangi risiko jatuh yang sangat ditakuti para lansia. Jarak tempat tidur yang tertata memberi ruang gerak yang lebih aman. Ventilasi yang baik membuat pasien tidak merasa sumpek dan bisa beristirahat lebih nyaman. Soal iuran, ini pasti pertanyaan pertama yang muncul di benak Bapak dan Ibu. Apakah akan naik atau tidak? Kabar baiknya, pemerintah sudah memastikan bahwa penerapan penuh KRIS besok, 30 Juli 2026, tidak diikuti kenaikan iuran bagi peserta mandiri. Tarif flat per individu dalam satu kartu keluarga masih tetap berlaku seperti sebelumnya. Yang berubah bukan besaran yang Bapak dan Ibu bayarkan, tapi standar layanan yang didapatkan. Dan yang sangat penting untuk digarisbawahi, bagi peserta penerima bantuan iuran, yaitu lansia dari keluarga tidak mampu yang sudah terdaftar, mereka tetap ditanggung penuh oleh negara melalui APBN. Hal ini harus dipahami dengan jelas agar para lansia tidak langsung panik begitu mendengar kata perubahan. Jangan sampai orang tua berpikir mereka harus menanggung biaya lebih besar besok, padahal statusnya termasuk kelompok yang dilindungi dan dibantu negara. Yang perlu dipastikan hanya satu, NIK-nya harus aktif dan terdaftar dengan benar di data terpadu kesejahteraan sosial, supaya bantuan iuran tidak putus di tengah jalan. Perubahan kedua yang tidak kalah besar dan mulai terasa penuh besok adalah sistem rujukan pasien yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Selama ini, banyak keluarga mengeluh soal rujukan berjenjang. Harus dari puskesmas dulu, baru ke rumah sakit tipe rendah, baru kalau tidak sanggup dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar. Prosesnya panjang, berkali-kali mengurus surat, berkali-kali antre, dan yang paling menyakitkan, waktu yang terbuang itu sangat berharga ketika kondisi lansia sedang genting. Mulai besok, sistem lama itu digantikan dengan mekanisme baru bernama Satu Sehat Rujukan. Dengan sistem ini, pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik, tidak lagi harus melewati tahapan kelas rumah sakit dari yang paling dasar. Dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memasukkan diagnosis ke dalam sistem, dan sistem secara otomatis akan mengarahkan pasien langsung ke rumah sakit yang memiliki kompetensi dan kemampuan menangani kondisi medis tersebut. Bahkan bila perlu, langsung ke rumah sakit dengan layanan paling lengkap. Sistem ini juga terhubung dengan data ketersediaan tempat tidur secara real-time. Jadi rumah sakit tujuan sudah dipastikan punya ruang sebelum pasien dirujuk. Administrasi cukup diurus satu kali saja di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tanpa perlu bolak-balik mengurus dokumen setiap kali pindah fasilitas. Bagi lansia dan keluarga yang merawatnya, ini adalah kabar yang sangat melegakan. Bayangkan, orang tua kita tidak perlu lagi menempuh perjalanan panjang berpindah-pindah rumah sakit hanya untuk mendapatkan rujukan lanjutan. Tidak perlu lagi antre berkali-kali di loket yang berbeda-beda. Tidak perlu lagi membawa map tebal berisi surat rujukan yang harus dibawa ke sana kemari.
Waktu yang selama ini terbuang untuk mengurus administrasi, kini bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih penting, yaitu memastikan orang tua kita segera mendapat penanganan. Dan soal biaya, pemerintah sudah menegaskan bahwa perubahan sistem rujukan ini tidak akan menaikkan iuran yang dibayar peserta. Yang berubah hanyalah pola pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, bukan iuran yang harus dibayar bapak dan ibu setiap bulan. Perubahan ketiga adalah penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai identitas utama kepesertaan, yang semakin diperkuat mulai besok. Artinya, ketergantungan pada kartu fisik BPJS semakin dikurangi. Bagi anak muda ini terdengar biasa saja, tapi bagi lansia, perubahan ini sangat membantu dan mengurangi banyak hambatan. Coba perhatikan kenyataan di rumah masing-masing. Berapa banyak orang tua yang lupa menaruh kartu BPJS-nya? Berapa banyak kartu yang sudah kusut, terlipat, basah, atau tulisannya sudah sulit dibaca karena disimpan bertahun-tahun di dompet? Berapa banyak keluarga yang ketika mendadak harus pergi ke rumah sakit malah panik mencari kartu dan tidak ketemu? Ada yang akhirnya pulang dulu untuk mencari kartu, ada yang menunda pendaftaran, ada yang berdiri lama di loket sambil kebingungan. Padahal bagi lansia yang sedang sakit, setiap menit sangat berharga. Dengan NIK sebagai identitas utama, peserta cukup menunjukkan KTP dan data kepesertaan bisa langsung ditelusuri melalui sistem. Ini sangat membantu, terutama bagi orang tua yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Kita harus realistis. Tidak semua lansia punya ponsel pintar, tidak semua bisa membuka aplikasi, tidak semua hafal nomor peserta. Bahkan ada yang untuk membuka WhatsApp saja masih perlu bantuan cucu. KTP adalah identitas paling umum yang dibawa dan paling dikenal semua orang. Maka ketika KTP bisa menjadi pintu masuk untuk mengakses layanan, ini langkah yang sangat melegakan bagi lansia dan keluarganya. Tapi ingat, ini bukan berarti keluarga boleh santai total. Data kepesertaan tetap harus dipastikan benar dan aktif. Nama harus sesuai, NIK harus cocok, status harus aktif. Jangan sampai baru sadar ada masalah ketika sudah berdiri di loket rumah sakit besok atau kapanpun. Perubahan keempat adalah semakin terintegrasinya rekam medis digital antar fasilitas kesehatan melalui platform yang sama dengan sistem rujukan. Kedengarannya teknis, tapi manfaatnya sangat besar dan langsung terasa bagi lansia. Banyak orang tua punya riwayat penyakit yang panjang dan kompleks. Ada yang bertahun-tahun rutin minum obat tekanan darah. Ada yang punya diabetes dan harus memantau gula darah. Ada yang punya riwayat operasi. Ada yang punya alergi obat tertentu. Ada yang pernah mengalami stroke ringan beberapa tahun lalu. Ada yang punya gangguan ginjal yang perlu diperhatikan setiap kali mendapat resep obat baru. Masalahnya, tidak semua lansia ingat detailnya dengan baik. Mereka mungkin lupa nama obat, lupa dosis, lupa kapan terakhir dirawat, lupa dokter siapa yang pernah menangani. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak selalu ingat lengkap. Dalam sistem yang belum terintegrasi, setiap kali pasien pindah dokter atau pindah fasilitas kesehatan, mereka harus menjelaskan ulang riwayat kesehatan dari awal, pertanyaan berulang yang melelahkan bagi lansia yang sedang sakit. Dengan rekam medis digital yang kini terhubung bersamaan dengan sistem rujukan baru, tenaga medis yang berwenang bisa lebih mudah mengakses riwayat kesehatan pasien begitu pasien tiba di rumah sakit tujuan. Dokter tidak perlu menebak-nebak dari awal. Data yang lebih lengkap membantu pengambilan keputusan medis yang lebih aman, risiko pemberian obat yang bertentangan dengan obat rutin pasien bisa diminimalkan, penanganan bisa lebih cepat dan efisien. Bagi lansia, ini berarti mereka tidak perlu terus-menerus mengulang cerita yang sama setiap kali bertemu dokter baru. Dan keluarga tidak harus panik mengingat nama obat yang sulit diucapkan sekalipun. Perubahan kelima yang sangat nyata dan langsung dirasakan banyak keluarga adalah soal penanganan tunggakan iuran. Pemerintah tengah menjalankan rencana meringankan beban tunggakan peserta dengan mekanisme yang memungkinkan peserta menunggak untuk bisa kembali mengaktifkan kepesertaannya secara lebih realistis tanpa harus langsung menanggung seluruh beban tunggakan sekaligus. Ini isu yang dekat sekali dengan kehidupan nyata banyak keluarga. Tidak sedikit orang yang sebenarnya ingin menjaga BPJS tetap aktif, tapi pada suatu masa mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya turun drastis, ada yang harus mendahulukan kebutuhan makan dan biaya anak sekolah, ada yang terkena pengeluaran mendadak yang tidak terduga. Akhirnya iuran tertunda, 1 bulan menjadi 2 bulan, 2 bulan menjadi beberapa bulan, dan tiba-tiba jumlah tunggakannya sudah terasa besar sekali. Ketika orang tua sakit dan membutuhkan layanan darurat, keluarga langsung panik. Ada tunggakan, harus dibayar semua dulu atau bagaimana? Dalam kondisi terdesak seperti itu, rasa takut terhadap biaya bisa membuat orang menunda berobat, padahal penyakit tidak menunggu kita siap secara finansial. Disinilah skema kemudahan penanganan tunggakan menjadi sangat penting. Kebijakan ini memberi ruang bernapas bagi keluarga. Tunggakan tidak selalu harus dilihat sebagai tembok besar yang mustahil dilewati.
Ada mekanisme yang bisa dicari tahu melalui jalur resmi, ada cara agar kepesertaan bisa kembali aktif secara lebih bertahap dan realistis. Bagi keluarga yang merawat lansia, ini bisa sangat menenangkan. Karena hal yang paling menyedihkan adalah ketika orang tua yang paling membutuhkan pertolongan justru tertahan oleh masalah administrasi dan tunggakan yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau keluarga tahu caranya. Maka pesannya jelas, jangan langsung menyerah kalau ada tunggakan. Jangan hanya panik, jangan mengandalkan informasi dari grup WhatsApp yang belum tentu benar. Cari tahu melalui jalur resmi, lewat aplikasi mobile, JKM, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat. Pahami syaratnya, manfaatkan program yang memang tersedia jika memenuhi ketentuan. Dan untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu, ingat, ada jalur penerima bantuan iuran. Banyak orang tua mungkin sebenarnya layak mendapat bantuan ini, tapi tidak tahu cara mendaftarnya. Ada yang malu bertanya, ada yang merasa tidak pantas, ada yang tidak tahu harus mengurus kemana. Padahal fungsi perlindungan sosial justru untuk memastikan warga yang lemah secara ekonomi tetap punya akses layanan kesehatan dasar. Bagi anak-anak yang merawat orang tua, ini adalah informasi yang sangat berharga. Coba periksa, apakah orang tua masih membayar mandiri padahal kondisi ekonominya sudah berat? Apakah ada tunggakan yang belum diselesaikan? Apakah mereka sudah terdata dengan benar? Apakah ada kemungkinan masuk jalur bantuan? Sekarang setelah memahami kelima perubahan besar yang mulai berlaku penuh besok, 30 Juli 2026 ini, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk dibicarakan, yaitu bagaimana memastikan semua perubahan ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para lansia. Karena perubahan kebijakan tidak otomatis membuat semua orang merasakan manfaatnya. Ada jarak yang sangat nyata antara aturan yang ditetapkan dengan pemahaman masyarakat di lapangan, dan jarak inilah yang sering membuat lansia tertinggal dan tidak terlayani dengan baik. Banyak orang tua tidak aktif di media sosial, banyak yang tidak menonton berita setiap hari, banyak yang tidak paham istilah seperti Satu Sehat Rujukan, KRIS, integrasi NIK, atau penerima bantuan iuran. Bahkan ada yang baru mengetahui adanya perubahan ketika sudah berdiri di loket pendaftaran rumah sakit, dan pada saat itu sudah terlambat untuk mempersiapkan diri. Langkah pertama yang paling penting adalah mengecek status kepesertaan orang tua sekarang juga, sebelum besok tiba. Bukan besok pagi setelah semuanya sudah berlaku, tapi sekarang, saat kondisi masih tenang. Pastikan BPJS masih aktif. Pastikan data identitas sudah sesuai dan nama tidak berbeda. Pastikan NIK sudah benar dan cocok dengan data kependudukan. Pastikan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar diketahui dengan jelas. Pastikan tidak ada tunggakan yang belum diselesaikan. Atau kalaupun ada, keluarga sudah tahu jalan keluarnya. Pastikan keluarga tahu bahwa mulai besok, rujukan tidak lagi berjenjang seperti dulu. Hal-hal ini kelihatan sederhana, tapi sangat sering diabaikan. Banyak keluarga baru sadar ada masalah ketika pasien sudah dalam kondisi darurat. Ketika pikiran tidak tenang, waktu sempit, semua orang panik, dan tidak ada ruang untuk mengurus administrasi dengan tenang. Maka persiapkanlah dari sekarang, sebelum besok, 30 Juli 2026 benar-benar tiba. Kita juga perlu memahami budaya orang tua kita. Banyak lansia dibesarkan dengan prinsip tidak mau merepotkan anak. Sakit sedikit, bilangnya tidak apa-apa. Bingung sedikit, diam saja. Ada tunggakan, disimpan sendiri. Kartu hilang, tidak diceritakan. Takut ke rumah sakit, tapi tidak mau minta bantuan. Sikap ini lahir dari kebaikan hati, dari rasa tidak ingin membebani keluarga. Tapi sikap ini bisa berbahaya kalau akhirnya membuat mereka kehilangan hak layanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan, apalagi dengan sistem baru yang berlaku besok. Maka kita sebagai anak dan cucu harus proaktif. Jangan hanya menunggu orang tua meminta bantuan. Tanyakan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Bu, BPJS-nya masih aktif, Pak? Ada tunggakan tidak? Kalau ke rumah sakit biasanya lewat puskesmas mana? Obat rutinnya apa saja? KTP-nya masih berlaku? Pertanyaan seperti ini jangan disampaikan dengan nada menghakimi. Sampaikan pelan-pelan, buat mereka merasa dihormati, dianggap penting, dan dicintai. Karena orang tua yang merasa dihargai akan jauh lebih mudah menerima bantuan dari keluarganya. Pada akhirnya, semua perubahan dalam sistem BPJS Kesehatan yang mulai berlaku penuh besok ini mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu membuat layanan kesehatan lebih setara, lebih sederhana, lebih terhubung, dan lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat. KRIS memastikan pasien mendapat ruang rawat yang layak, tanpa memandang besar iuran. Satu Sehat Rujukan menghilangkan rujukan berjenjang yang selama ini merepotkan dan membuang waktu. NIK sebagai identitas utama menyederhanakan proses akses layanan. Rekam medis digital yang terintegrasi membuat penanganan lebih aman dan efisien. Program penanganan tunggakan memberi jalan keluar bagi keluarga yang kesulitan. Dan jalur penerima bantuan iuran tetap menjadi bentuk perlindungan bagi warga yang paling membutuhkan. Semua langkah itu positif dan bermakna. Tapi manfaatnya hanya akan terasa kalau masyarakat tahu cara memanfaatkannya, terutama para lansia.
Besok 30 Juli 2026, pastikan Bapak dan Ibu sudah mengambil langkah nyata. Hubungi orang tua hari ini juga. Tanyakan kondisi BPJS mereka. Bantu mereka mengecek status kepesertaan lewat aplikasi mobile JKN. Rapikan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, dan catatan obat rutin. Dampingi mereka ke fasilitas kesehatan tingkat pertama jika perlu. Jangan biarkan informasi penting ini berhenti di layar Bapak dan Ibu saja. Bagikan kepada keluarga, tetangga, teman pensiunan, siapapun yang memiliki orang tua atau anggota keluarga lansia yang menggantungkan pelindungan kesehatannya pada BPJS. Karena bisa jadi informasi sederhana yang Bapak dan Ibu bagikan hari ini akan menjadi penyelamat bagi seseorang, tepat besok, 30 Juli 2026, saat mereka harus berhadapan dengan puskesmas, klinik, rumah sakit, atau urusan administrasi kesehatan yang datang mendadak. Jaga orang tua kita, jaga keluarga kita, karena mereka adalah segalanya.